Oke, halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, kali Halo. ini aku akan berbincang di acara Goal Talk 2.0 dengan tema Achievement and the Journey from Little Room to Hungary. Oke, perkenalkan, aku Fitria Aulia dari Fakultas Pertanian Angkatan 2022. Karena di sini aku akan berbincang, kayaknya aku gak akan sendiri. Aku punya kenalan yang begitu keren serta luar biasa. Tanpa berlama-lama, kita panggil Kak Iren. Oke, Halo. halo, selamat pagi Kak Iren. Pagi, Gimana nih Fitri. kabarnya Kak Iren? Baik, sehat. Kamu gimana kabarnya? Baik juga, alhamdulillah. Gimana nih perjalanan Kak Iren ke sini tadi? Baik, lancar ya, walaupun agak sedikit macet di daerah keluar dari tol ya. Sebenarnya, pasti sih itu selalu. Iya, pasti itu. Oke, karena kata pepatah nih ya, tak kenal maka tak sayang, boleh dong Kak Iren perkenalan terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Aku Irena Anastasia. Teman-teman bisa panggil aku Iren. Aku udah bukan mahasiswa lagi ya sebenarnya. Baru banget lulus kemarin di Agustus tanggal 9. Jadi mungkin gelarnya alumni kali ya. Alumni, tapi aku kemarin lulusan dari Fakultas Ilmu Komunikasi di jurusan Manajemen Produksi Media di Universitas Pajajaran. Oke, berarti Kak Iren ini baru lulus ya tahun Iya, ini. betul. Gimana nih pengalaman Kak Iren selama 4 tahun lebih atau kurang ya tinggal di Jatinangor ini? Kebetulan aku nggak pernah tinggal di Oh, Jatinangor. oke, nggak pernah tinggal di Nggak pernah tinggal di Jatinangor ya. Jatinangor. Aku tuh cuman eh, semester 1 dan semester 8 tadi juga aku sempat mentionnya pas bincang-bincang. Terus sisanya online. Terus waktu aku semester 1 dan semester 8 aku PP sih sebenarnya. Aku tim PP. Mana Oke, nih tim berarti PP? Tim PP kan? iya, aku juga tim BP Karena di kok. sini Iya, tinggalnya. karena di Jatinangor juga nih tinggalnya. Oke, kalau untuk kesibukan Kak Iren kali ini apa sih? Kesibukan Kira-kira. aku akhir-akhir ini sebenarnya aku lagi freelance dan lagi ngerjain beberapa project juga sebenarnya gitu. Oke, keren banget nih Kak Iren. Oke, jadi tanpa berlama-lama nih, aku pengen kenal Kak Iren lebih deket gitu. Terus aku denger-denger nih, Kak Iren itu kemarin lolos beasiswa pertukaran ya. Betul Iya, gak sih Kak? pertukaran pelajar betul. Oke, jadi boleh dong Kak Iren sepil ceritain perjalanan akademik Kak Iren selama kemarin ikut beasiswa tersebut. Oke, mungkin aku juga mention ya pertukaran beasiswa pertukaran pelajar yang aku dapatin itu adalah adalah program ISMA, Indonesian International Student Mobility Awards. Tapi aku dapat beasiswa yang program untuk khusus untuk vokasi mahasiswa vokasi gitu. Jadi program ini adalah program yang diberikan oleh Kemendikbud bekerja sama dengan LPDP dan Kementerian Keuangan di Indonesia, di mana memberikan kesempatan buat teman-teman sebenarnya S1, D4, D3 seluruh universitas bahkan perguruan tinggi di Indonesia fully funded. Ada yang fully funded tapi tahun ini juga udah ada yang partial, jadi udah ada yang co-funding tapi mostly adalah fully funded, yang dimana mahasiswa semester 4 dan semester 6 saat mendaftar diberikan kesempatan untuk bisa kuliah selama 1 semester di luar negeri. Nah, pendidikan ke luar negerinya ini nggak cuman di universitas biasa, tapi benar-benar di universitas ternama, dan bahkan kalau misalnya khusus buat mahasiswa vokasi itu dapat kesempatan nggak cuman belajar di kelas, tapi juga dapat kesempatan untuk bisa langsung terjun, entah itu magang atau bisa dibilang company visit atau belajar dari company selama 1 semester, yang pastinya juga di company yang benar-benar ternama di dunia gitu. Oke, berarti keren banget ya perjalanan Kak Iren dapat beasiswa ini tuh. Oke nih, kan Kak Iren ini memilih beasiswa ISMA nih. Kenapa Kak Iren pilih beasiswa ISMA dibanding beasiswa ke luar negeri lainnya gitu? Apa ISMA ini punya keunggulan tersendiri atau bagaimana? Oke, sebenarnya kalau ditanya kenapa ngambil beasiswa ISMA dibanding beasiswa lainnya, sebenarnya tuh banyak ya beasiswa lainnya, Iya apalagi banyak.
Beasiswa nggak cuman beasiswa untuk pendidikan doang, pendidikan untuk ngebayar misalnya UKT atau biaya hidup, tapi sebenarnya biaya untuk pertukaran pelajar tuh banyak banget, nggak cuma di Indonesia doang, tapi di luar negeri juga banyak. Nah, sebenarnya aku pun sempat mengikuti beberapa beasiswa lah, tapi salah satunya yang bener-bener kayak pengen banget aku ikut tuh sebenarnya ISMA. Ditanya kenapa sebenarnya? Karena aku tuh sebenarnya udah sejak sejak dari mahasiswa baru aku tuh sebenarnya udah punya planning nih. Karena aku tuh 4 tahun kuliah kan. Jadi di tahun pertama dan di tahun kedua aku memang udah punya planning, bisa dibilang aku ngebuat planning dalam 5 tahun aku semenjak aku masuk Unpad gitu ya. Di semester 1 dan semester 2 aku benar-benar pengen nge-explore yang namanya belajar akademik dan juga bisa dibilang organisasi. Jadi benar-benar di 2 tahun itu aku tuh benar-benar memaksimalkan semua yang aku bisa ikutin. Aku beneran ikutan Ormawa, aku ikutan kepanitiaan, bahkan aku bisa dibilang ikutan juga kegiatan-kegiatan di luar kampus lainnya. Itu memang udah planning aku dari awal. Terus di tahun ketiga, aku memang udah punya planning untuk bisa dibilang rehat dulu dari yang namanya organisasi. Kemudian aku mengikuti yang namanya magang, intern gitu kan. Karena mempersiapkan diri aku secara mental dan juga ilmu untuk aku bisa nanti pas semester 4 kan aku udah lulus. Aku akan menghadapi dunia nyata gitu ya, dunia pekerjaan. Yang dimana aku pengen memupuk dulu kepribadian dan juga bisa dibilang skill aku di ranah pekerjaan di industri. Udah nih sebenarnya aku tuh magangnya 2 kali. Nah, terus tiba-tiba sebenarnya program ISMA ini kan udah ada dari tahun 2021 ya, kalau nggak salah di 2021. Terus waktu itu kesempatannya, opportunity untuk beasiswa ini tuh cuman bisa untuk mahasiswa sarjana, ya kan? Dan yang di situ tuh long story short, aku memang ngejar beasiswa ini juga, dan long story short ternyata emang dibuka kesempatan untuk mahasiswa vokasi. Kebetulan karena aku D4, jadi aku mikir aku udah dari plan aku itu yang aku tahun pertama dan tahun kedua mau explore organisasi, terus juga ke tahun ketiga pengen intern. Di tahun itu juga setelah aku udah mencapai nih ya planning aku mikir why not untuk aku nyoba untuk kesempatan ini. Toh jatuhnya juga mereka punya yang tadi aku udah sempet mention, kalau misalnya program ISMA khusus buat vocational students, mereka tuh ada kesempatan untuk industrial experience, jadi untuk bisa magang dan lain-lain. Dan sebenarnya itu juga udah mimpi aku sejak dulu ya, mungkin teman-teman juga pernah bermimpi ya. Iya pasti sih. Dari kecil pengen banget yang namanya pergi studi ke luar negeri, terus juga pengen yang namanya pengen ngelihat dunia tuh gimana. Nah kebetulan ini tuh salah satu kesempatan yang menurut aku worth it banget untuk diperjuangkan, karena bisa dibilang dapat kesempatan yang benar-benar ini kan fully funded ya. Terus kita juga kesempatannya kita bisa tetap berkuliah di Indonesia, kita juga bisa kuliah di sana dengan experience yang lebih nambah gitu kan. Jadi aku mikir why not untuk nggak aku coba nih si beasiswa ISMA ini gitu. Oke, berarti untuk kehidupan Kak Iren udah dirancang gitu, di planning gitu dari tahun ini apa, tahun ini apa. Keren banget sih Kak Iren, aku sampai kagum aja gitu ya. Oke nih, ngomong-ngomong Kak Iren ini ikut ISMA-nya ke negara apa ya? Aku kemarin dapat kesempatan, aku juga milih program ISMA yang buat vocational students ke Hungary, ke University of Page. Oke, nah dari banyaknya negara nih, kenapa Kak Iren ini milih Hungary? Oke, sebenarnya banyak ya Iya, universitas, banyak maksudnya banget. banyak list host university yang bisa kita pilih. Tapi salah satunya yang aku incar, karena aku juga mention nih ke teman-teman kalau misalnya ISMA, Indonesian International Student Mobility Awards, itu kan ada 2, ada yang untuk program sarjana dan juga ada yang buat teman-teman vokasi. Nah program sarjana memang diperuntukkan buat teman-teman untuk bebas memilih kemana aja, maksudnya boleh cross jurusan, boleh milih misalnya kalian dari IPA pengen milihnya IPS gitu kan. Tapi khusus buat vokasi kalian harus milih yang memang sesuai dengan latar belakang pendidikan kalian di Indonesia gitu. Kebetulan aku ini basicnya adalah media studies, jadi memang creative industry dan segala macam, dan yang emang sesuai dengan
background aku di Indonesia, si host university-nya itu ada beberapa negara. Jadi bisa dibilang kayak kurang, kalau misalnya dihitung pakai 10 jari kurang dari 10 gitu kan. Nah, itu waktu itu ada chance-nya ke Australia, ke UK dan juga ke Europe. Terus sebenarnya ini juga tips dan triks buat teman-teman kalau misalnya mau milih host university ya. Kayak Kak, aku pengen pergi ke luar negeri tapi aku bingung mau milihnya jurusan apa, atau aku bingung mau pergi ke negara apa. Sebenarnya kalian punya banyak kesempatan sih. Jadi pertama, tips dari aku adalah tahu kalian maunya apa. Kalau misalnya kan rata-rata teman-teman di sini udah tahu kayak aku tuh sebenarnya pengen banget loh Kak kayak kuliah ke UK, atau sebenarnya udah jadi impian aku sejak lama, aku tuh pengen banget ke Australia atau ke Eropa gitu kan. Kebetulan aku tuh pengen banget yang namanya ke UK, sebenarnya itu impian aku banget. Nah, tapi second tips dari aku adalah kalian harus menyesuaikan pilihan kalian itu dengan kemampuan kalian. Jadi waktu itu aku menyesuaikan karena kalau misalnya dari list host university yang kalau misalnya kalian daftar ISMA itu kan udah pasti setiap host list university di sebelahnya tuh ada namanya English proficiency. Jadi kayak udah ada nih minimal TOEFL, minimal IELTS, minimal Duolingo, and minimal TOEIC gitu kan. Nah, teman-teman juga harus menyesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Jangan kayak teman-teman, Kak aku sebenarnya kayaknya nggak maksimal banget deh kalau misalnya aku pilih UK, tapi UK itu kayak Englishnya tuh tinggi banget. Nah, itu juga tips dari aku kalau misalnya kalian ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, itu pilihan kalian. Tapi tips dari aku, menyesuaikanlah apa kemampuan kalian dengan ketentuan dan juga requirement-nya. Terus yang ketiga adalah be real aja gitu. Maksudnya adalah aku tuh kebetulan waktu itu masih udah semester 6, yang dimana ini tuh bisa dibilang kesempatan terakhir aku buat ikutan, karena kan cuman bisa ikutan tuh sebenarnya 2 kali, ada kesempatan di semester 4 dan di semester 6. Terus aku mikir kayaknya kalau misalnya aku pilih yang aku mau banget tapi aku nggak tahu chance-nya tuh di situ besar apa enggak, kemungkinan aku bisa nggak lolos ya kan. Jadi betul. Ini sebenarnya kayak tricky kayak SBMPTN sebenarnya ya kan. Kalau SBMPTN juga gitu kan, kalian mau pilih Unpad atau mau pilih yang lainnya, biasanya kan harus di pilihan pertama yang pilihan paling diprioritaskan, pilihan kedua. Terus kalian juga pasti nggak cuman berpikir untuk nilai aku bagus doang, tapi kalian juga melihat chance dari peluang-peluang lainnya. Kayaknya kalau di sini banyak juga yang daftar gitu kan. Jadi kalian juga akan bersaing dengan teman-teman lainnya. Nah, kenapa aku pilih Europe? Karena yang pertama di University of Page orang tuh belum tahu banyak tentang Hungary. Sebenarnya apa sih Hungary? Kamu sendiri deh. Kamu sebelum di sini, sebelum aku mention Hungary, tahu Hungary itu di mana nggak? Nggak tahu kan? Nah, aku juga dulu gitu. Aku tuh nggak tahu Hungary itu di mana. Sampai akhirnya aku searching, oh Hungary itu di bagian Eropa Tengah. Jadi bener-bener aku lupa, di atasnya tuh Ukraine, terus di sininya Austria, pokoknya bener-bener di tengah-tengah Europe lah. Nah, terus abis kayak gitu aku ngelihat kalau aku ke UK dengan kemampuan aku yang tadi aku bilang, tips aku dengan kemampuan, kayaknya aku bisa masuk. Tapi di sini tuh banyak banget orang-orang yang mau ke UK gitu kan. Berarti aku harus bersaing dengan misalnya 1:1000. Nah, tapi teman-teman aku maksudnya aku juga ngeobservasi ya. Penting juga buat teman-teman observasi atau ngelihat kan sekarang udah ada alumni dari batch sebelumnya. Teman-teman lihat, oh di situ kayak SBMPTN aja ada 1:21, 1:21 berapa. Nah, teman-teman lihat kalau misalnya emang ini kesempatan teman-teman yang paling terakhir, kayak aku semester 6 cuman sekali nyoba doang, aku pilih kesempatan yang emang bener-bener udah pasti, bukan udah pasti sih, cuman berharap untuk keterima lah. Makanya aku taruh si Europe itu di pilihan nomor 1 gitu kan. Pilihan nomor 1 waktu itu masih ada 3 pilihan. Pilihan nomor 1, pilihan nomor 2, terus pilihan nomor 3 aku ke Korea, karena itu yang udah paling aman lah, udah ya udah deh gitu kan. Jadi sebenarnya alasan aku pilih Europe tadi 3 tips itu. Yang pertama adalah kamu tahu kamu pengennya kemana. Yang kedua, sesuaikan dengan kemampuan kamu. Sama yang ketiga, sebenarnya be realistis aja gitu kan. Kayak SBMPTN gitu kan, kalian juga pasti udah pernah SBMPTN masuk Unpad ya kan. Jadi benar-benar harus menyesuaikan dengan kemampuan, dengan keinginan, dan juga luck sih sebenarnya gitu. Oke, jadi
Kak Iren ini milih ISMA tuh karena apa sih, dari latar belakang terus sesuai kemampuan Iya, aja pilih. gitu ya. Heeh. Oke, ini kan kalau hidup ini ya pasti perjalanannya tuh nggak terus mulus nih. Pasti bakal ada hambatannya, ada rintangannya. Boleh dong spill suka duka Kak Iren waktu ikut beasiswa ini? Oke, suka duka waktu ikutan ISMA ya. Ya. Sebenarnya kalau ditanya sukanya dulu, sukanya banyak banget ya. Ya pasti banyak sih ya. Sukanya banyak banget kan. Iya. Sukanya bisa ketemu teman baru, bisa menginjakan. Aku kebetulan ikutan program ISMA ini adalah pertama kalinya aku pergi ke luar negeri sebenarnya. Jadi aku kayak thanks to ISMA gitu kan, Oke. aku jadi punya kesempatan buat pergi ke Europe gitu kan. Ini juga kesempatan aku ngeliat dunia baru, teman-teman baru. Pokoknya sukanya sebanyak itu mungkin gak bisa dihitung dan gak bisa dimention satu-satu ya. Terus dukanya sebenarnya bukan duka ya, tapi lebih ke tantangan. Iya. Jadi tantangannya sebenarnya banyak ngikutin program ISMA ini. Yang pertama mungkin dari preparationnya, ini tuh menurut aku segala sesuatu butuh diperjuangkan, betul. Nah, dan program ISMA ini juga udah banyak orang tahu, yang dimana banyak juga pendaftarnya. Mungkin teman-teman kemarin udah pernah daftar ISMA, yang daftar mungkin udah banyak banget Iya, kan. pasti bakal banyak banget Udah juga. ribuan orang. Iya. Aku juga yang terakhir aku daftar itu udah ribuan orang yang keterima, bahkan kayak cuman 15% dari Iya. yang daftar gitu kan. Jadi sebenarnya bukan dukanya, tapi challenge-nya adalah gimana kita bisa effort, kita bisa kerja keras, lebih keras dibanding teman-teman lainnya untuk bisa well prepare untuk beasiswa ini. Aku juga sedikit mention ya, mungkin teman-teman ada yang orangnya sebenarnya kan kalau sebuah keberhasilan, aku sedikit ngomong ya, sebuah keberhasilan itu kan banyaknya, maksudnya ada tiga lah, ada 3 persentase. Yang pertama dari kerja keras, yang kedua dari doa, dan yang ketiga adalah dari luck, keberuntungan sebenarnya. Nah, aku kan kita bisa berdoa dan kita nggak tahu luck kita gimana, dan salah satu yang bisa kita perjuangkan adalah kerja keras. Nah, aku tuh kalau misalnya aku mention hal ini soal kerja keras, sebenarnya kalau misalnya aku bisa bilang, aku tuh udah nge-prepare ini tuh 1 tahun. Mungkin juga tadi aku udah mention sama teman-teman yang lain, aku tuh sebenarnya prepare ini udah 1 tahun, bener-bener udah 1 tahun. Jadi pas program ISMA itu launch di tahun 2021 kalau nggak salah, untuk teman-teman sarjana, aku udah kayaknya aku mau daftar ini deh. Aku kayaknya mau daftar ini. Aku udah prepare nih. Apa sih Kak sebenarnya prepare yang Kakak buat? Yang pertama adalah yang aku juga mau kasih tahu teman-teman, kalau misalnya emang mau daftar ISMA dari sekarang, mumpung teman-teman yang maksudnya lagi berangkat dan kalian udah masih punya waktu 1 tahun lah kira-kira sampai nanti tahun depan buka pendaftaran lagi. Yang pertama adalah untuk set goals kalian. Set goalsnya tuh apa Kak? Sebenarnya set goalsnya itu sesimpel kalian ngebuat planning, kayak planning dalam 1 tahun lah misalnya kayak gitu. Jadi dari 1 tahun itu aku udah nge-planning bulan ini sama bulan ini aku ngapain. Jadi sampai di titik akhirnya adalah aku daftar ISMA gitu. Jadi yang aku buat adalah planningnya, dari bulan pertama sampai bulan ketiga aku tuh bener-bener cari semua informasi soal ISMA. Aku cari awardee-nya, aku cari alumni-nya, aku cari programnya, bahkan aku udah stok yang namanya list host university-nya apa. Aku lihat di sana kehidupannya gimana ya, opportunity-nya apa. Bahkan aku lihat juga requirement-nya, kayak yang lebih eligible sama aku sebenarnya Duolingo atau IELTS atau TOEFL ya sebenarnya. Nah, jadi 3 bulan itu aku pakai bener-bener aku cari semua informasi, aku set goals aku. Oke, dari informasi yang aku dapat kayaknya kira-kira aku pengen ke Europe. Dari informasi yang aku dapat kayaknya aku bisanya sanggupnya Duolingo. Dari informasi yang aku dapat, berarti aku tuh harus ngebuat essay. Essay itu harus gini. Aku harus mention ini gitu kan. Nah, habis itu baru setelah kalian dalam persiapan itu adalah kalian udah nge-planning nih, nulis, kalian adalah do the effort. Jadi ngapain Kak abis itu? Ya udah kalian mengaplikasikan atau mengeksekusi hal-hal yang udah kalian planning. Kayak tadi misalnya Duolingo, aku kebetulan itu belajar juga bahasa Inggris. Jadi aku udah mulai start di awal tahun. Jadi waktu itu kan pendaftaran di pertengahan tahun ya. Iya, Aku betul. udah daftar di awal tahun. Kebetulan
aku tuh ambilnya Duolingo, tapi aku lesnya TOEFL IBT sebenarnya. Karena sebenarnya TOEFL IBT tuh sama IELTS kan lumayan mahal ya Iya, sebenarnya betul. biayanya dibanding Duolingo. Jadi mungkin teman-teman juga udah tahu kenapa orang-orang yang award di ISMA pada daftarnya Duolingo, karena emang lebih affordable gitu kan, lebih masuk lah di kantong kita. Walaupun sebenarnya banyak pemetaan yang pakai Duolingo tuh nggak semua university gitu. Jadi aku sebenarnya lesnya TOEFL IBT, tapi aku emang tesnya tuh Duolingo karena emang lebih affordable. Nah tapi kan lebih aku lebih punya knowledge yang lebih kan untuk bisa aku tes Duolingo. Nah setelah itu pas aku tes bahasa Inggris, aku selanjutnya adalah di planning aku udah ngebuat, di planner aku adalah untuk ngebuat yang namanya essay. Karena essay adalah salah satu yang paling diperhitungkan ya. Jadi gimana kakak cara buat essay? Yang pertama adalah sebenarnya baca dulu essay-essay yang udah pernah ada. Gak harus dari teman-teman award di ISMA, tapi bisa juga dari award di LPDP misalnya, atau beasiswa-beasiswa lainnya. Karena sebenarnya tujuan dari essay itu sebenarnya cuma menceritakan diri kalian doang. Nah kalian itu melihat essay-essay dari yang orang-orang lain, cuman ngelihat perspektif gimana sih cara nulis, gimana sih perspektif yang bagus untuk ngebuat sebuah kalimat atau paragraf yang memang flow-nya tuh baik, jadi kayak menarik untuk dibaca gitu kan. Itu yang pertama, harus sering banyak ngelihat yang namanya baca, gak cuman baca essay doang, tapi juga bisa baca motivation letter dari teman-teman yang lain, dari awardee lain, atau dari kayak essay-essay lain. Terus yang ketiga adalah yang namanya proofreading. Mungkin teman-teman udah pernah kalau misalnya tahu, jadi adalah teman-teman udah ngebuat essay, terus teman-teman kasih ke orang-orang yang memang teman-teman udah bisa bilang punya udah bisa menilai teman-teman lah, misalnya kasih ke dosen, atau ke teman-teman kalau misalnya udah intern kasih ke supervisor atau ke manager atau ke teman-teman deket yang dimana bisa menilai secara objektif tentang esainya teman-teman. Jadi itu abis itu pas setelah esai adalah luck sih, itu banyakin doa dan juga luck, tapi prepare-nya itu. Jadi mungkin kalau misalnya aku ngomong, mungkin kan ini mau dipublish kan, Iya. ini masih ada waktu teman-teman 1 tahun. Jadi dari sekarang udah mulai buat planning teman-teman. Planningnya apa aja kak yang tadi aku udah mention, cari semua informasi tentang ISMA, udah buat persiapin buat English, karena menurut aku salah satu aku nggak bisa tahu, aku sebenarnya nggak bisa memastikan kayak udah ngebaca esai kamu atau kamu pasti lolos ISMA. Aku sebenarnya nggak tahu ya, karena itu kan sebenarnya penentuannya dari pihak ISMA-nya. Cuman yang aku bisa mention di sini adalah English tuh akan menjadi salah satu prioritas penilaian paling besar, karena yang namanya juga kamu study abroad gitu kan. Kalian akan pergi ke luar negeri. Jadi salah satu yang dilihat adalah bahasa Inggris ya kan. Jadi mau nggak mau nilai itu yang harus kalian maksimalkan gitu. Baru essay, baru persiapannya itu sebenarnya challenge-nya. Baru challenge yang di sana tadi dukanya kan sebenarnya Iya, lagi ngomongin dukanya itu adalah untuk dukanya itu jauh dari keluarga pasti. Iya sih ya. Homesick kan, Iya, apalagi pasti, 4 ya. bulan. Udah malah beda time zone-nya beda. Iya. Jadi kalau di sana pagi, di sini udah malam, udah sore. Jadi nggak bisa untuk catch up sama teman-teman. Cuman dukanya yaitu harus belajar mandiri, karena di sana benar-benar hidup sendiri. Kayak kalian hal-hal yang tadinya makan tuh kayak tinggal ke dapur, cukup-cukup udah tinggal ada gitu kan. Sekarang harus masak sendiri, belanja sendiri, semuanya sendiri. Jadi sebenarnya challenge itu atau duka itu sebenarnya memupuk kepribadian aku menjadi suka aku sih gitu. Oke, berarti kayak sukanya tuh lebih banyak. Kalau dukanya tuh sih sebenarnya tuh ya paling cuman kangen keluarga, Iya, jauh dari keluarga betul, sih. betul. Cuman kayak apa sih? Lebih dari persiapannya itu Iya, loh yang bener, harus bener-bener persiapannya. mateng gitu ya. Oke. Itu udah ngejawab yang persiapan juga ya sebenarnya. Iya, itu udah ngejawab. Iya. Oke nih, kan perbedaan nih antara di sana sama di sini. Pasti perbedaan budaya juga. Ada gak sih culture shocknya Kak Iren waktu pertama kali tinggal di sana? Itu apa sih? Culture shock sebenarnya yang pertama itu adalah pertama kali aku menginjakan kaki gitu ya. Udara sih sebenarnya. Iya, karena udara di sana
sangat-sangat sejuk, sangat-sangat kayak enak untuk dihirup sebenarnya ya kan. Berbeda kayak di Iya, Indonesia. apalagi Ya. sekarang udah banyak ini kan polusi, udah lagi banyak berita di mana-mana. Itu sebenarnya yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya kalau misalnya dibilang sama environmentnya, sama orang-orangnya, sebenarnya kalau misalnya kita sering dengar kayaknya orang-orang Eropa pada cuek-cuek gitu kan, atau orang-orang Eropa pada individualis gitu kan. Tapi sebenarnya kenyataan yang di sana tidak seperti yang aku iming-imingkan gitu loh. Yang aku pikirkan sebenarnya mereka juga friendly, sangat-sangat terbuka. Dan salah satu yang bikin aku mungkin culture shock adalah soal orang-orangnya adalah mereka sangat open minded sih. Jadi open mindednya ini tuh sebenarnya apa sih Kak? Sebenarnya open mindednya ini tuh kayak dari segi contoh ya, penampilan. Kalau misalnya aku bisa dibilang sana, penampilan tuh mereka nggak ada judgement atau apa-apa. Jadi kayak kalian bisa menjadi diri kalian sendiri. Even kalau misalnya kalian pakai baju terbuka atau tertutup banget, atau teman-teman yang muslimah juga mungkin mikir kayaknya bakal dijudge ya atau gimana, aku takut gimana. Tapi enggak kok, mereka sangat-sangat terbuka dan sangat-sangat open minded. Gak cuma dari appearance doang, tapi juga dari kalau misalnya aku di kelas ya, mereka tuh sangat terbuka dengan pendapat apapun. Bahkan kayak misalnya kita mikir kayaknya pendapat aku akan bodoh sekali gitu kan untuk diungkapkan, tapi ternyata tidak. Dan yang culture shock lagi adalah lumayan mahal ya di sana ternyata kan, beda kursnya. Terus juga kehidupannya yang paling aku suka banget sebenarnya culture shock juga adalah dari segi air, karena airnya bersih juga dan bisa diminum juga kan. Oh, jadi bisa diminum langsung dari keran gitu. Dari keran. Jadi itu salah satu yang aku bersyukur banget di sana. Kayak kita nggak usah beli air. Iya, jadi hemat juga kita nggak gitu usah beli galon ya kan sebenarnya. Nah gitu. Oke, berarti ya banyak juga ya culture shocknya. Oke, pertanyaan terakhir nih menurut Kak terakhir Iren. aja nih. Oke nih, menurut Kak Iren, beasiswa ISMA tuh sepenting apa sih? Oke, kalau ditanya beasiswa ISMA itu sepenting apa? Menurut aku bukan cuman beasiswa ISMA doang, tapi semua beasiswa yang kalian perjuangkan itu pasti penting buat kalian. Karena kata penting itu pasti buat semua orang tuh beda-beda ya. Karena menurut aku penting itu berarti kalian prioritaskan. Nah, ISMA itu adalah salah satu yang aku prioritaskan di dalam kuliah aku. Misalnya kamu tidak memprioritaskan ISMA, mungkin kamu tidak menganggap penting itu kan. Kalau misalnya kita umpamakan seperti itu. Tapi menurut aku kenapa penting, yang tadi aku udah bilang itu udah ISMA, atau sebenarnya bukan ISMA juga tapi pertukaran pelajar, udah jadi salah satu bagian dari planning hidup aku. Jadi tadi aku juga sempat mention, aku semenjak maba aku udah punya goals setiap tahun aku mau ngapain. Tujuannya adalah supaya aku bisa nge-tracking aku tuh mau ngapain aja, nggak aku cuman kuliah pulang atau kuliah organisasi, tapi aku udah nge-tracking hidup aku kayak gimana. Nah, ini adalah salah satu prioritas aku yang pasti utama banget, penting. Nah, kalau ditanya pentingnya sepenting apa, kalau menurut aku secara pribadi penting banget, karena ini bener-bener pemupukan karakter dan juga kepribadian aku. Bukan juga cuman dari segi hal akademis dan juga ilmu atau budaya karena kita pergi ke luar negeri, tapi ini juga bisa dibilang kemandirian ya. Mungkin aku kalau misalnya ngomong kayak gini kayak klise ya, kayak teman-teman kayak gimana sih Kak maksudnya? Tapi maksudnya aku adalah di sini dengan kesempatan kita pergi ke luar negeri, apalagi dengan program ISMA, teman-teman tuh bisa ngerasa di mana teman-teman ngelihat dunia baru. Karena dunia tuh bener-bener 180 derajat beda dari kita, perspektif baru, orang-orang baru yang secara tidak langsung merubah kehidupan kalian. Jadi aku bisa bilang ISMA tuh bener-bener life changing banget sebenarnya. Mungkin teman-teman kayak apa sih Kak life changing, makanya ikutan ISMA. Jadi kalian bisa tahu the meaning of life changing kenapa ikutan ISMA gitu. Oke, kayaknya satu pertanyaan terakhir lagi nih. Oke, tips dari Kak Iren buat yang mau ikut ISMA. Oke, sebenarnya tadi aku udah kasih tahu ya kalau misalnya tips untuk requirements documents. Tapi sebenarnya tips dari aku adalah dream sih sebenarnya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk bermimpi. Sebenarnya kenapa sih Kak harus bermimpi dulu? Karena menurut aku secara pribadi ini dari perspektif aku, di saat kalian bermimpi, kalian berarti punya sebuah impian atau angan-angan, kayaknya aku ingin sesuatu. Nah, setelah kalian impikan itu, kalian tulis. Jadi dari aku tipsnya adalah setiap kalian ingin apapun, gak cuman ISMA atau kayak kalian tuh Kak aku pengen banget
magang di perusahaan terbesar di Indonesia atau multinational company, atau aku pengen banget ikutan organisasi internasional. Setelah kalian dream it, kalian kalian tulis kayak planning yang aku udah buat. Kenapa sih Kak penting untuk nulis gitu, kayak nge-track kalian setiap tahun ngapain aja, setiap bulan ngapain aja. Itu bener-bener yang kata aku bisa ngebuat namanya rutinitas kalian untuk berubah, dimana rutinitas ini bisa bener-bener ngebangun kalian menjadi kalian apa yang kalian impikan. Sebenarnya seperti itu. Nah setelah kalian dream it, kalian coba untuk ngebuat planning dan juga membuat rutinitas selama merubah rutinitas kalian menjadi apa yang kalian impikan. Baru yang ketiga, yang selanjutnya adalah kalian merubah mindset sih sebenarnya aku. Sebenarnya ini juga aku sempat mention ke teman-teman tips and tricks. Mungkin teman-teman juga tadi bilang pada takut atau nggak tahu nih mau daftar apa enggak sebenarnya ya. Cuman kalau misalnya prinsip aku adalah aku mendingan nyoba, gagal nggak apa-apa. Kalau misalnya lolos ya udah, daripada aku menyesal tidak melakukan hal itu. Karena aku bisa bilang ISMA ini cuma 2 kali kesempatan gitu kan. Even kalau misalnya kalian kesempatan di awal gagal, kalian punya kesempatan sekali lagi untuk nyoba. Kenapa aku bilang ini sangat penting untuk diperjuangkan atau sangat worth it untuk misalnya teman-teman perjuangkan, itu tuh karena yang tadi aku udah bilang, sebenarnya aku nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata ya, karena sebenarnya ini adalah lifetime experience yang aku secara pribadi berubah sih sebenarnya. Berubahnya tuh dari segi apa Kak? Dari segi banyak hal, dari pengetahuan, dari kepribadian dan segala macam. Jadi tips and tricks dari aku adalah ngerubah mindset. Kalau kalian selama-lamanya mau takut, kapan kalian mau maju gitu kan? Kalian cuma punya sekali kesempatan, kalian mau take it or leave it gitu kan. Jadi dari aku adalah bulatkan tekad kalian. Cari tahu kalian kemauannya apa dan kemampuan kalian itu bagaimana, dan kata aku give it a try sih. Jadi ya udah cobain aja dulu daripada teman-teman menyesal kemudian hari gitu kan tanpa mencoba. Ya walaupun banyak pengorbanan yang akan dikeluarkan ya, misalnya dari belajar, dari segi kerja keras, juga dari material, tapi menurut aku worth it untuk diperjuangkan program ISMA ini. Baru yang terakhir adalah jangan lupa untuk bekerja keras, effort. Karena sebenarnya aku udah cerita kalau misalnya ada 3 yang ngebuat kalian sukses adalah kerja keras, doa, dan juga luck gitu kan. Kalau luck ya kita nggak ada yang tahu ya kalau luck. Betul. Cuman yang bisa kita perjuangkan adalah kerja keras. Kayak kalau misalnya dari sekarang, mungkin aku juga sempat mention, aku tuh dulu orangnya atau anaknya itu berbeda dengan yang lain. Maksudnya gimana Kakak gimana nih berbeda? Sebenarnya aku tuh kalau misalnya di kelas dulu di kampus, aku tuh salah satu orang yang kayak aku bisa dibilang nggak ikut-ikutan teman. Maksudnya gimana Kak? Jadi kalau misalnya teman-teman nongkrong atau teman-teman main atau kemana, aku tuh biasanya udah punya planning dalam hidup aku 1 hari itu mau kemana. Nah di saat-saat aku yang buat prepare ISMA itu, kebetulan itu tuh lagi hybrid ya. Jadi emang lagi banyak banget kegiatan yang dimana aku tuh diajak nongkrong sama teman atau main dan segala macam. Maksudnya banyak banget lah ajakan dari luar. Tapi salah satu yang harus kita kerja keras maksudnya di sini kata aku adalah kalian harus bisa berjuang lebih daripada apa yang teman-teman tidak perjuangkan. Misalnya kayak kamu udah tahu nih batas kamu kayak gimana, dan kamu harus kerja keras lebih daripada teman kamu yang mungkin kerja keras sekali juga udah berhasil gitu kan. Jadi kata aku, kalian effortnya tuh harus menyesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen ISMA, ya ayo kita kerja kerasnya dari sekarang. Ini udah ada 1 tahun nih. 1 tahun tuh menurut aku waktu yang sangat-sangat cukup untuk teman-teman bisa memaksimalkan diri untuk meningkatkan kemampuan teman-teman untuk bisa daftar ISMA menurut aku ya. Jadi tadi tips dan triks dari aku, dream it, jangan lupa dreamnya itu juga ditulis, terus juga kalian rubah rutinitas kalian, dan kalian juga ngerubah mindset, dan jangan lupa untuk work for it. Jadi effortnya juga harus ada, kerja kerasnya juga harus ada gitu. Oke, boleh nih ya teman-teman ditiru nih tips and tricksnya dari Kak Iren. Ditiru ini. Atau menjadi lebih baik sih sebenarnya. Menjadi lebih baik daripada aku. Oke, kayaknya pembicaraan kita kali ini udah banyak juga ya. Kayak aku speechless gitu waktu Kak Iren ngomong. Aduh, begitu keren banget nih ya Kak Iren. Oke, thank you.
Oke, sebelum aku tutup nih, aku mau promosiin sesuatu. Jadi dari buat teman-teman sekalian nih, BMKM EP di bulan depan bakal adain satu kegiatan yaitu Petrikor, di mana Petrikor ini merupakan kegiatan Career Expo yang berisikan talk show, event, bahkan hiburan yang gak kalah seru, yang pastinya bisa dihadiri oleh semua warga dan turut serta mengundang alumni dari Fakultas Pertanian. Jadi nih buat teman-teman sekalian boleh ikut hadir beserta berpartisipasi di kegiatan nanti. Nah boleh nih buat Kak Iren juga untuk menghadirinya. Oke, thank you. Oke, kayaknya cukup sampai di sini aja ya, karena udah banyak juga gitu yang kita omongin tadi. Nih buat teman-teman sekalian, dari cerita Kak Iren tadi bisa diambil manfaatnya. Terus buat teman-teman yang mau ikut beasiswa juga bisa nih dijadiin motivasi karena Kak Iren ini keren banget. Aduh, pokoknya contoh aja Kak Iren ini. Sip. Oke, aku Fitri pamit undur diri. Bye-bye.